Sorry. Batal. Ulangin. Siap. Gerak. Kapor, APP siap. Ada komandan APP. Cepat, gerak. Gerak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana siang ini kita masih beri kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas kita seperti biasa. Adapun siang hari ini kita patroli kawasan Dalimukan di Kota Pontianak, kelurahan Darat Skip. Nah, itu alamatnya di sebelah Jalan Beringin. Semoga kita dalam keadaan aman, lancar dalam melaksanakan tugas. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Barisan siap, gerak. Belum langkah untuk melaksanakan tugas. Ayo kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Pada komandan APP. Cepat, gerak. Gerak. Tanpa penghormatan, bubar. Di mananya sih, Pak? Ada SPBU lurus ya, Bro nih. Kamera. Itu juga ada jenisnya biasa yang di rumah motor ya, itu nanti akan diteruskan oleh kami dan tanya di sini dengan Pak. Harap saya terima kasih. Semangat ya, saya benar-benar siap di Pak. Terima kasih di terus ada kita dari polisi sama-sama ya sama benar. Nanti rekan kami silakan coba tanya Pak ya, apa posisi aja ya Pak. Ini Pak, benar Pak, ini Pak setia. Pak ini saat limas ada Pak? Limas kita sementara cuma ada tugas limasnya yang kita bentuk sendiri belum ada. Cuman kalau misalkan kalau diperingatan hari ini kita termasuk sebagai jaga malam aja gitu. Artinya sekarang limas tidak ada. Ya. Malam. Jaga malam. Ya, jadi kita fungsikan malam. Oh, penjaga malam. Kita malam kantor. Difungsikan juga di jam malam. Kan kami kasih gelar yang Bang Jago. Oh, jago. Ini Pak, kawasan kelurahan ini dari mana sampai mana? Ini dari mulai jalan Penjara Pak, terus jalan Kurma, sampai ke Sultan Muhammad. Wadi sampai ke Waterfront. Sampai Waterfront. Terus lapasnya di antara. Oh, makin gini kan ya? Iya. Pasang ke Waterfront, terus sampai ke Posida. Posida antara BCA dengan PT Garuda tuh, karena kemarin di batasnya. Oh. Pas masuk Musaidah Baru, belok lagi dikit masuk antara Jalan Kartini antara SPB Matahari, kita masuk langsung Jalan Kartini masuk malam keluar lagi
ke Jalan Johar Oh, sampai sini. Pak ini Satlimas kan dulu hansip ya Pak? Iya. Nah, itu kendalanya apa tuh Pak? Kalau sampai menggunakan bukan nggak tahu atau gimana? Kalau kami yakin selama ini kita kendalanya masalah Masih. ya Di, kita masalah ya. atau nggak emang nggak tahu bahwa ada kewajiban untuk membentuk Satlimas? Ya kita dari kita fungsikan lain tadi kita jaga malam juga kalau misalnya ada jaga kegiatan yang ke penerimaan sebagai litmas jadi malam kita karena selama ini kita kena dana dari orang mengeluarkan biaya untuk Ya, betul. sementara risiko mereka ini kan murah jadi kita sebagai keamanan kan. Jadi alasan-alasan yang kami sampaikan itu sangat biasa. Aturan-aturan lain ya. Ya, semuanya konsentrasi. Nah, amankan di dalam amanahnya. Jadi Tapi bukan berarti kita mengesampingkan Pak di saat situasional minta bapak minta ya berarti dari malam kami itu sih jelaskanlah dari mana didapat anggarannya gitu. Jadi gini Pak, apa namanya? Kan ada ini, ada Permendagri 26 tahun 2020 tentang Satlimas contohnya Pak Lurah itu Pak Lurah kemarin Presiden sebagai Satlimas. Ini memang ada kewajiban untuk membentuk yang namanya Satlimas. Terus nanti hubungannya kalau yang di TPS nanti gimana? itu tugas kita kan ada pemeriksaan lima sendiri Nah, kenapa bisa sendiri-sendiri? dan nanti amanah dari sebenarnya memang kita yang menerima amanah melalui TPS koordinasi nanti satu begitu Pak Ferry ya amanah dari KPU gitu ya untuk kita menerima ya dari TPS Kemarin ada KPU tanya Khusus untuk TPS iya TPS kan 2 orang ya. masih KPPS di Boleh tahu berapa TPS Pak? Iuran SOP 31 iya berapa saya? 31 Berarti arahannya langsung dari KPU ya Pak? Dari KPU suruh rekrut, daftarlah orang sini gitu ya? Yang daftar tuh berarti warga sini itu atau orang luar? Itu kan arahannya dari lokasinya TPS tersebut Pak. Jadi lokasi kan ada 2 RT atau 3 RT, TPS silakan berlokasi masing-masing RT. yang tahu Saya Islam salah satu RT. itu masih di bawah satu titik kota 10 ribu Pak? iya Ya. saya akan jelaskan Pak dari kota tentang sosialisasi kemarin lumayan Belum. belum tahu. Jadi sebenarnya gini, Satlimas itu Pak, Satlimas itu yang jadi anggota Satlimas itu sifatnya sukarela. Sukarela artinya dia karena sukarela ini dia bukan profesi Pak. Bisa jadi saya profesi utama saya PNS, tapi di wilayah saya bisa jadi Satlimas. Itu itu juga susah gitu susah kita dapatkan orang yang dengan sukarela Nah, kan banyak sekarang pertanyaan itu kalau untuk samping mereka gimana? dan sampling masing-masing mereka digaji oleh iuran Iuran ada kan? Nah, jadi gini Pak, sistem itu menjadi bagian dari Satlimas. Jadi sebenarnya kita tidak perlu orang-orang yang sampai mungkin Satlimas atau apa. Nah, misalnya di wilayah-wilayah ini ada petugas-petugas dari malam. Dari malam atau itulah namanya. Nah, itulah yang bisa jadi gini, kita menjadi petugas jaga malam itu syarat pertama dia harus jadi anggota Satlimas. Nah, nanti di Satlimas dia masuk ke dalam namanya regu pengamanan.
Kalau itu sudah kita koordinasi dengan baik, nanti tugas penjaga malam sudah ada tadi kan, paling tidak kita kan punya nomor HP masing-masing, ya. Kalau terjadi sesuatu apa hal di masing-masing wilayah itu, karena tadi terorganisir yang namanya fasilitas, mungkin itu lewat WA grup atau segala, informasi masuk ke kelurahan jadi makin cepat. Nah, sistem penggajiannya gimana? Karena tadi sifatnya sukarela, dia tak digaji bulanan. Nah, profesi utamanya boleh jadi penjaga malam di situ. Tetapi untuk menjadi penjaga malam di situ, misalnya di sini kelurahan, dia harus misalnya kelurahan ini dia harus menjadi anggota. Misalnya juga di sini ada ini apa? Yang penting terjadi banjir nggak? Dia juga sesaat. Saat Itu pun kalau itu harus tahu di wilayah genangan air biasa nggak kali ya. karena Kalau banjir sih lambat di- arus balik. Di daerah sini agak jarang saya nengoknya kan. Itu. Nah, gitu. Berarti untuk banjir nggak terlalu masalah. Kebakaran hutan lah, bukan. rumah Cuma beberapa tahun ini nggak ada, agak jarang lah kali ini kan. Mungkin nanti bisa difokuskan untuk saat ini mas di sini adalah di regu pengamanan. kebetulan di daerah Sekit Nah. ada relawan madam Pak. Ah, So, itulah Pak. Harusnya dulu lagi. ada 3 regu di sini. Nah, relawan-relawan itu Ya. Pak yang sudah ada terbentuk sekarang kita SK-kan jadikan anggota Satgas ya. Jadi fungsinya dia sebagai anggota Satgas nanti dia regu tanggap bencana. Relawan ini kan biasa yang relawan-relawan 3 regu itu ya kan? Nanti ada kebakaran atau apa mereka yang Ya, bergerak. mereka yang Nah, bergerak. karena kita yang koordinir tadi sudah kita SK-kan dalam SK Satgas, jadi info masuk ke kelurahan tadi akan lebih cepat. Nah, dan mereka pun akan buat terjadi. Kalau begitu penjelasan nanti pertanyaan gaji mereka dari mana? Semua pasti nanya kayak gitu sih kan. Semua pasti nanya gitu. Karena tadi insentif lah. Insentif. Nah, Nah. setiap bulan insentif atau istilah Ada yang dulu, gitu kan? Nah, insentif itu Pak, insentif kalau saat ini mas karena sifatnya sukarela dia tak dikasih gaji bulanan karena bukan profesi utama. Nah, kapan dia dikasih insentif? Misalnya tadi, kalau pas pemilu nih, kita perlu 62 orang saat ini mas kan karena di sini ada 38 TPS. Nah, ketika mereka bertugas sebagai anggota Satgas yang ditugaskan sebagai TPS, mereka akan diberi insentif. Siapa yang ngasih insentif itu? Bisa KPU, gitu, ya, Pak. Nah, kalau misalnya kami di Pemprov, kalau di sini sudah ada terbentuk SK Satgas, kami bisa nggak panggil mereka atau kami latih mereka. Pada saat dia mereka pelatihan, kami kasih insentif mereka itu kegiatan pelatihan. Atau nanti mungkin misalnya kami ada program nih penanganan stunting di daerah kawasan ini akan melibatkan kawan-kawan Satgas. Setiap dia turun ke lapangan atau apa nanti dia akan dapat insentif dari situ. Artinya dia dapat insentif dari mana-mana bisa dapat insentif. Tergantung siapa yang nanti menggunakan Satgas itu. Karena Satgas itu Pak, kata kuncinya Pak. Kata kunci Satgas adalah membantu. Bentuknya memang sifat operasional gitu, kapan dia kita butuhkan orang itu udah ada dan sudah kita SK-kan. Jadi kelurahan kalau misalnya Pak Lurah selaku kasat dia pengen minta nih, saya pengen tahu informasi keamanan di RT RW A, katanya kita tahu persis itu yang gaji mereka kan warga sudah ada berarti. Nah itu jadi banyak cara untuk mengatasi soal insentif tadi. Memang karena seperti tadi amanah Permendagri ini kan daerah Bapak itu lumayan banyak nih ruang. Banyak ruang di sini untuk Satgas. Coba yang mau ngomong ini sekarang juga belum sih. Belum masalah. Jadi ya kan pasti gini. Peraturan ini kan pusat kompetisi. Ya kan? yang mau jadi tenaga satpam dia harus terdaftar sebagai anggota Satgas dan warga sekitar situ. Kita bisa Yang berdaya berhasiakan seperti itu. nah, sama itu juga Pak terjadi di beberapa desa itu yang mereka punya misalnya objek wisata. Tenaga pengaman itu bukan ngambil, tapi masuk. Ini digaji dari objek wisata itu atau lewat perusahaan-perusahaan. kebetulan tahun ini sih kami rencanakan juga sih memang mengadakan untuk para penjaga malam Jamal ya. ya Jamal kita kasih gitu lah ya. Cuma kita kemarin masih kendalanya dari
Tadi ini. Nah ini Pak, tadi kan satpam tuh. Mereka kan udah kerja. Ya. Profesi sudah profesi nih. Itu kita jadikan satu mas. Nggak masalah kerjaan pokok dia satpam itu jadikan satunya. Dijadikan nanti suatu waktu kita butuh tenaga itu tinggal kita panggil. Kan ini kan nanti ada dibuatkan kayak KTA nih, KTA satu mas nanti ada namanya, nomor kontaknya, alamatnya, apa Kalau segala memang macam. Bapak mau wajib aja, Bapak buka ya Permendagri 26 tahun 2020. Kata seperti ini, disitulah. Jadi memang disitu amanahnya suruh bikin. Masing-masing lah, provinsi, kabupaten kota. Sampai bawah itu kan 2 tahun itu lah. Jadi ceritanya kami ini udah keliling di selatan udah, utara udah. Jadi kami ini sampel. Sama lah Pak. Isinya. Permasalahannya sama. Emang Satpol PP Kota Pontianak pun belum sosialisasi. Ini kami mau buktikan dulu setelah udah betul akurat di 5 kecamatan ini 5 kan Kota Pontianak. Nah, 6 kecamatan ini udah betul-betul akurat kata kami. Baru karena kami gini Pak, sebenarnya nggak pengen nih langsung terjun ke masing-masing ini nih. Tapi karena kami lihat Kota Pontianak seharusnya barometer kok datanya cuma 2%, ini yang agak miris. Makanya arahan pimpinan ini suruh dulu belakangan cari data lengkap, terus kami evaluasi kayak gimana, baru nanti kami langsung ke Kota Pontianaknya kayak gimana. Bukan mau nyalakan, tidak ada, cuman memang Karena kasarnya baru ya. ya, bisa jadi baru atau Transisi ya sih. Jadi akar masalahnya di mana sih? Nah. Itu sampai Kami sih kalau dari kelurahan sih siap sih sebenarnya. Harus dibentuk. masalah pakaian nanti Bapak udah tahu belum? Warnanya apa, bentuknya bagaimana yang baru nih? Yang baru belum tahu. Belum apa. jadi ini Pak, nanti pun kalau pun nanti pada kalau ada kota lurah pengen membentuk satu masalah untuk kami di provinsi siap. Nah, ini untuk misalnya membimbing, mengarahkan, misalnya gimana sosialisasi, kayak gimana. Nampak masalah anggaran, nampak masalah program sendiri yang memang tugas kami itu Satgas Linmas Provinsi Pak. Tugas kami membimbing, membantu, mengarahkan sampai satu masa menjadi terutama di daerah ini Kota Pontianak berada di bawah. Karena di apalagi Kota Pontianak apa barometer, barometer Sebagai kota. minta panggil kotak. Oke, saya minta kontak. Berarti saya Pertama sini Pak. Hah? Bentar. Ini Pak ya. Iya. Awas salah Pak, kalau yang rawan ini seringnya apa tahu keamanan Pak? Curian, pencurian sih. begal, narkoba, Ada Pak, cuma nggak ketahuan. ada. Jujur gimana Pak? Sekarang tangkap Pak. Lebih hati ya. Masih ada. Tapi masih akal nggak mau Ada tapi ya main jam. Kalau kawasan-kawasan yang rawan ya. Sih nggak segala yang misalkan rumah kosong, Rumah kosong. dunia kemarin itu Sosialis semua kosong ya di luar ya. seperti kan banyak nih di daerah situ rumah yang ditinggalkan. Oh, berarti daerah-daerah yang ditinggalkan penghuni. Iya. Iya kayak Bapak kan. Setengah Masih di wilayah daerah sekitar. Maju. Itu juga kan rasanya. Hah? Itu lah dia yang dimaksud Bastan tadi. Sekali. Enggak kemana? Pasar ada yang Belok. yang masih kan? Sipar siapa sih? Hah? Manusia sipar. Bukan yang kalau malam-malam di kampus Indah tuh di belakang itu ada nggak kamera? Yang lain seperti itu apa sih ada apa lagi? Tapi karena udah dianus juga, Bapak jadi beres ya. tempat wisata. Ada kan di bawah itu. Karena udah jadi warteg buat nggak dulu gitu. Pas saya maju dulu, bikin itu malas bandingnya. Oh iya. Dating. Nah, Yuk, Eri. ada Pak Eri, udah saya selesai. Mungkin kalau bicara di sini misalnya bicara kebakaran kalau itu yang di Kami ada peralatan kemarin dari Danadau kita berikan mesin
sebanyak 3 Mesin apa itu? relawan. Mesin apa? Dompeng ya? Dompeng, alas dompeng. Di lagi di wilayah Jawa satu, di Cendana satu, sama di Pasar Tengah. Oh itu tadi Ini Pak, ini biasa nggak pun? Ada memang RT, di bawah RT. Ulangi tadi Pak, di mana Pak? Di Cendana itu di RT Jalan Jendana. di RW 16. Oke, Itu RT sama RW yang dekat Jawa. oke. Terus di Jakramin itu Mhm. Pak RT, Pak Sujopo. Oke. Terus di Pasar Tengah itu siapa Pak itu? Pak Liker ya? Itu wilayah RW 1. Ah, siapa Pak? Siapa? Pak T. Oh, aduh. Mas Wesi. Pak Suadi, Pak Suadi sebagai RT. Kayak RT juga itu Pak ya? Yang RT. Itu lengkap sama serang-serangnya sama pengesannya satu nosolnya apa Siapa ya? Pak, selama adanya pemilu nih Pak, yang sejak tahun pernah nggak terjadi di sini misalnya konflik, kesalahan perhitungan pada PPS atau gimana gitu? Ya kira-kira dapat musik terhadap nih. kalau berdasarkan 5 tahun yang lalu sih di nasib itu hitungan suara sih nggak ada masalah. Ada yang ribut gitu kan? orang yang ribut Pak, ada yang Aman. Bapak yang ribut Pak, ada yang ribut. Kalau ribut berarti Bapak ini Pak ya? Aman. Oke, berarti untuk sosial media apa juga aman ya Pak ya? Misalnya biasa kan ada isu-isu hoax, isu-isu sara, segala macam. Nah, itu biasa kasih lah yang menanggapi masalah isi. Nah, tapi kami ada pelaporan ke gurunya ada gitu Pak ya? Masalah ketika masalah sara di sini. Ya. Aku udah tegal ya. Jadi itu terkait misalnya untuk keamanan lingkungan Pak ya. Kayak di sini ada deh biasanya suka mau balap-balap liar segala macam, ada Pak ya yang mampu minum. Trennya pendek Pak di sini kalau balap liar. Nah, biasanya juga ada anak-anak muda yang biasanya biasa minum gitu kan Pak, udah gitu gangguin orang jalan. Oh, nggak ada. Nggak ada juga Pak ya. Nggak ada laporan. Nggak ada, Tapi Pak. itu rawan. Sampai saya lagi ada di Pak ya. Ya, kita anggaplah aman Pak. Kita asumsikan ini kondisi aman. Namun pasti ada satu titik yang kita anggap aman. Kira-kira di mana lagi Pak? Kan punya historis kita nih karena kejadian. Oh, malah kau ya itu misalnya. Kan aja ada itu Pasar sebenarnya. pasar ya. Pasar Tengah itu Pak. Kemarin yang terjadi yang preman bawa senjata tajam. Oh iya. Siapa itu? Berani-berani mungkin preman. Belum ketemu Pak Breaker ya? Tapi udah selesai itu Pak ya. Berarti selain itu nggak ada lagi Pak ya? Memang nggak ada pelaporan sama sekali belum. Nah, itu Pak. Cuma Pak Bintik Mas sama berbincangnya sama Bapak gimana? Hati Pak ya? Berarti 3 matra oke Pak ya? Saya naik satu waktu tahun 2 mereka. Nah ini Pak, saya mau balik lagi nih Pak, yang tadi ada relawan, kita Bapak 3.000. Ya. Ini relawan tentang apa ini Pak? Ya relawan yang 3.000. Relawan pemadam kebakaran. Damkar. Damkar berarti istilahnya Di Balakan. istilahnya apa itu Pak? Dikasih namanya. Masa yang peduli apa atau gimana? Tim relawan kebakaran daerah sini. Tim relawan gitu Pak ya. Dan ekip. Posisinya di mana Pak? Jadi jalan Cendana. Oke. Oh ya sampai di bagian alat tadi ya? Ya. Oke, siap. Berarti koneknya. Fotonya ada kan? Udah ada. Ini keluar berapa ini? Ya. Kecil Pak. Lumayan lah untuk penanganan awal. Nah, Ya, saya mulai lagi dari awal dikit Pak yang sedikit menambahkan rekan saya. Jadi memang selama ini untuk masalah salib emas itu kenapa ya ada sosialisasi dari kecamatan ataupun dari satu kota belum ada. Kalau jadikan nih, sampai ya. belum ada. Iya betul. Kita sih memang bukan proyek besar. Oke. Dari Google. Oke. Permendagri nomor 11 tahun 2023. Saya banget ya. Itu saprasnya Sakit Mas yang lalu ya. Benar. Ini Pak tambahin.
Udah cukup. Lurah mau? Jalan Bulurah. Nanti yang masalah aturan. Apa? Tahun 2020 ada seksi ya. Lurah Laut. Ini kan budaya ini dibuat orang yang yang pernah dibentuk. Ayo. Ada seksi pemberdayaan masyarakat kan? Kira-kira apa ya? TKN, Apa itu Pak? Bangga budaya masyarakat. di bawah itu kan posyandu yang dulu pakaian stunting, pas bulan kemarin itu berada skip salah satu program itu ya salah satu stunting tidak skip dengan zero. Belum Jero. Oh, Jadi isinya Ada 10. Oh, ini ada dibentuk Pak ya. Kalau Taruna apa di sini? Ada. Tidak ada ya. Itu kira-kira apa kerugiannya? Ini kemarin dari orangnya udah lama dia bawah dulunya tuh yang itu aku ada dia bantu untuk menjalankan kegiatan yang sifatnya masyarakat. Itu dari itu kita istilahkan Ini sukarela atau ada IBL Pak? ya. Tidak ada sukarela ya. Jadi mereka boleh membuat kegiatan tapi dengan dana proposal namanya proposal ada proposal terus LPM nanti kelurahan LPM yang ada bergerak. dana hotel A hotel B yang ke sini Jadi selama ini stagnan sih. Yang berada di Pak yang terutama di Karena kita tetap masih Gampang juga. dekat-dekat untuk Ada yang rutin enggak CSR? Ada yang rutin enggak CSR? nasi kita ini jaga-jaga malam yang Iya, tapi 5 orang ini makan. 25 orang. Tapi kelurahannya. Ya, salah satu bentuk CSR itu boleh. Salah satu bentuk CSR ngerekrut sampai masif. itu sudah kelihatan Pak ya. Di rumah ya suara ya. Ya. Paling orang sakit mas dah. Tahu? Bapak. Tidak bertemu saya pakai gini dua. Untuk yang CSR ini ada yang rutin kah enggak, Pak? Belum ada ya? Oh. Sekarang itu baru bentuk 1 tahun ini. Itu vakum udah berapa tahun? Kalau punya kelurahan bapak ini ada mobil anu tak? Jenazah gitu. Ada yang punya ya? Yang ada pun kemarin kalau di Bulan. kota ini ambulan jenazah yang pemerintah kan cuma di masing-masing kecamatan. Itu pun waktu itu 4 kecamatan, kota satu, barat, selatan, timur, utara. Kalau saya kasih gini sampai mikir. Sudah ada tuh Kalau nyupirin masih mau malah jadi penumpang ya Pak. lawan tidak. Udah maaf, nggak apa-apa. Oke Pak ya, makasih Pak ya. Mohon maaf Pak, jika ada salah ngomong, salah kita. Coba dulu aja Pak ya. Zepsan apa Itu. Zepsan. Hah? Zepsan. Oke. Gimana Pak ya, makasih. Saya kan beli lihat bapaknya. Ini apa tuh? Udah. Saya mau lihat. Sudah saya kasih Pak.